Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, hari ini saya masak lagi ya. Saya mau bikin olahan seperti rumah makan Padang ya ceritanya ya teman-teman. Ini jadi saya mau dadar telur pakai daun kunyit ya, seperti biasanya ya. Jadi ciri khasnya kalau telur dadar Padang kan daun-daun rempah kayak gitu ya. Nah ini yang saya punya ini daun kunyit ya, lumayan banyak dan jadi kan baunya enak ya gitu, jadi nggak pahit gitu, nggak terlalu strong juga gitu ya. Jadi cocok lah di lidah saya gitu. Jadi paling nanti disandingkan dengan daun bawang ya. Ini daun kunyitnya saya ambil 4 buah ya. Jadi masih aman ya di penciuman dan dirasa nanti gitu ya. Tidak mengganggu apa-apa ya, malah makin enak gitu ya kalau pakai daun kunyit itu. Nah ini saya pakai telurnya 3 biji ya. Karena ini yang makan cuman saya sama anak saya yang gede ya, yang sulung. Jadi kita bikin 3 aja untuk berdua ya, cukup karena nanti dikocok sampai mekar ya. Saya tambahkan juga nanti tepung ya sedikit biar agak ngembang gitu. Nah ini sambil kita siapin buat dadar telurnya ya, ini pakai merica juga ya. Itu di sebelah sana saya juga lagi rebus daun singkong ya. Jadi nanti kita sandingkan si dadar telur Padangnya dengan rebus daun singkong dan sambal hijau ya. Kebetulan saya ada stok cabai hijau ya, agak banyak, jadi nanti kita bikin sambalnya sambal hijau aja ya. Nah ini balik lagi ke telur ya. Ini udah saya tambahkan tepung ya, kita kocok sampai merata ya, supaya nanti agak ngembang, agak tebal ya telurnya. Ini lumayan ya, jadi karena 3 biji ya, ditambahin tepung juga nih, jadi agak banyak. Kita kocok dulu sampai tercampur rata ya. Jadi mericanya juga tadi saya tambahkan agak banyak juga ya, biar wangi dan anget gitu ya. Nah ini kita potong kecil-kecil ya, tipis gitu, disuir tipis si daun kemanginya ya. Daun kemangi, mohon maaf teman-teman ya, daun kunyit ya. Nah kita potong tipis-tipis ya. Nah kita balik ya si daun singkong juga. Supaya matengnya merata ya, jadi empuknya bagian atas sama bagian bawah sama ya. Ini kita ungkep juga biar agak cepat ya empuknya. Karena ini bukan cuman pucuknya aja ya teman-teman, karena kemarin kebetulan ada angin besar ya. Jadi di kebun saya pohon pisang, pohon singkong saya juga semuanya pada tumbang tuh. Jadi nggak tahu ya, akarnya mungkin memang udah nggak dalam gitu ya, jadi gampang kena angin itu tumbangnya gitu ya. Jadi saya terpaksa ya, kan kita jadi belum waktunya juga udah kita potongin aja ya, kita cabut, dan ternyata singkongnya juga masih kecil-kecil. Tapi mau gimana lagi, mau dibiarin juga nggak bakalan bener kan ya kalau udah copot akarnya gitu. Jadi daun singkongnya ya saya ambilin saja ya gitu semuanya ya, nggak sampai bawah banget, cuman dari pucuknya lumayan agak ke bawah juga gitu ya, kita ambil itu dapat banyak. Biasanya kalau daun singkongnya yang pohonnya masih berdiri, saya ambilnya yang dekat pucuk-pucuk aja gitu ya. Nah karena ini sayang ya kebuang gitu, jadi
Kemarin banyak yang saya ambil gitu, jadi sekarang direbusnya harus agak lama ya. Nah, ini udah siap ya, telurnya udah bagus, sudah dikocok ngembang ya, dan daun-daunnya juga udah masuk semua ya. Tinggal kita goreng saja, dan ini kita sudah panaskan minyak ya di wajan. Tuh, jadi si daun singkongnya juga udah mendidih banget ya. Kita bolak-balik biar empuk ya. Nah, ini udah panas ya minyaknya, kita langsung masukin telurnya ya. Nah, kita biarkan sampai gembang ya, jadi agak tebal, dan lapisan bawahnya juga sampai coklat aja ya, biar kita gampang baliknya nanti ya. Nah, biasanya kalau kita dadar telur biasa ya, apalagi kalau anak saya yang kecil biasanya pengennya setengah matang gitu, jadi masih putih-putih kayak gini udah dibalik bolak-balik gitu ya, masih ada cair-cairnya sedikit, langsung minta diangkat aja ya. Nah, kalau ini karena ala-ala Padang ya, jadi saya biarkan sampai coklat ya, sampai kering bawahnya ya, biar mirip ya. Nah, karena enak juga ya menurut saya kalau coklat-coklat ini kena daun-daun rempahnya yang tadi ya. Nah, ini udah ngembang ya. Yang bawahnya kita geser-geserin supaya tidak lengket ya, karena ini tadi bekas saya goreng yang pagi-pagi ya telurnya, jadi nggak tahu ini karena ada tepung atau ada apa, ini ada sedikit lengket-lengket ya, takutnya susah nanti kalau dibalik, jadi kita langsung pindah-pindahin dari sekarang gitu ya, biar nggak lengket. Nah, ini sambil kita nunggu daun singkong dan juga telur dadarnya, kita potongin cabai hijau ya, nanti kan kita bikin sambal cabai hijaunya ya. Ini kita langsung potongin, langsung masukin ke blender aja ya, dan campurannya nanti dengan bawang putih saja ya. Biasanya kalau ada tomat hijau juga saya tambahkan ya, tapi ini kebetulan ini agak gerimis ya, saya mau ke belakang ke kebunnya ambil tomat hijaunya, juga agak-agak susah ya, becek-becek gitu kan, jadi udahlah yang udah ada di stok di kulkas aja. Ini pakai cabai hijau sama bawang putih aja ya, ini juga udah wangi ya, asalkan kan kadang-kadang ada yang kita suka beli ya di rumah makan Padang itu nggak pakai bawang mungkin ya, jadi masih kerasa banget gitu ya bau cabenya gitu. Nggak tahu itu bisa dibilang bau langu atau enggak ya gitu kalau bau seperti itu ya. Kalau saya makanya gitu, karena pernah ya nyobain sambal yang kayak gitu, jadi pengen ada wangi-wanginya kan, kalau pakai bawang nanti muncul ya si wangi bawangnya gitu ya, jadi menutupi bau cabenya gitu kan. Nah, ini makanya saya tambahkan sekitar 4 biji ya bawang putihnya. Nah, ini tuh alhamdulillah sudah coklat ya si dadar telurnya. Kita balik ya sebentar, jadi kalau yang bawahnya saya biasanya nggak terlalu coklat gitu ya.
cukup satu lapisan aja yang keringnya. Kalau yang wanginya jadi nanti mesti kelihatan ijo-ijonya ya, daun-daun dari daun kunyitnya ya. Nah ini langsung kita blender saja si cabai hijaunya. Nah kalau ini selera ya teman-teman, kadang-kadang ada yang nggak mau sampai lumat banget ya, masih ada tekstur cabai-cabainya gitu ya. Nah ini dadar telurnya udah matang ya, udah bisa kita plating ya. Tuh teman-teman, udah jadi ya dadar telur daun kunyitnya ya. Nah ini langsung kita goreng ya sambal hijaunya. Nah ini juga masih ada tekstur cabai-cabainya ya, jadi nggak lembut banget ya. Nah, masih kelihatan ada biji-bijinya. Nah ya kita masukin semua nih dari blender. Kita aduk-aduk ya sampai layu, sampai wangi ya. Dan sambil kita tambahkan garam, penyedap, dan gula putih ya. Nah ini udah agak mendidih ya. Kita masih tunggu sampai matang banget ya cabai hijaunya, dan airnya agak menyusut dikit ya. Nah ini kita angkat dulu ya si daun singkongnya, udah lama udah lempuk banget. Kita langsung masukin di mangkok saja ya. Nah ini nanti berpasangan dengan sambal hijau ya, mantap banget ini daun singkong anget-anget nih, udah direbus, nanti coel sambal hijau ya. Nah ini sudah jadi teman-teman. Nah sekarang ini sambal hijaunya juga udah matang, udah menyusut, udah wangi banget ya. Kita langsung plating saja ya. Nah ini udah jadi sambal hijaunya, alhamdulillah ya. Nah teman-teman, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Makasih untuk teman-teman yang udah simak dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.